Menurut Permendagri nomor 70 tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD RI hadir merajut dan mengintegrasikan informasi pembangunan daerah dan perencanaan daerah hingga pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Sehingga seantero negeri bersinergi mewujudkan informasi akurat, akuntabel, dan terpercaya. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan logo terbaru logo SIPDRI terinspirasi dari bentuk abstrak sebuah labirin terbuka, simbol tag pada bahasa pemrograman, sehingga membentuk inisial S. Dengan filosofi, merupakan simbol tag pada bahasa pemrograman yang merepresentasikan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Selanjutnya, simbol ini merupakan bentuk abstrak lika-liku dari labirin yang terbuka dapat menjadi representasi aplikasi SIPDRI sebagai layanan digital Kemendagri yang menjadi solusi dari pengelolaan pemerintahan daerah. Dan selanjutnya, seperti ruang terbuka yang merepresentasikan transparansi dan keterbukaan terhadap informasi serta dapat menjadi penggambaran pemikiran yang out of the box. Filosofi warna yang digunakan dalam logo SIPD terbaru ini diartikan sebagai bentuk kreativitas dan optimisme, diartikan sebagai bentuk kepercayaan, teknologi, kemantapan, keamanan, diartikan sebagai bentuk profesionalisme dan kredibilitas, serta sebagai bentuk stabilitas dan keahlian. Konsep logo ini memberikan identitas kepercayaan diri, kestabilan, kreativitas, dan modernitas, sehingga dapat menjadi representasi aplikasi SIPDRI sebagai solusi dari perencanaan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Mendorong kebijakan menjadi tepat sasaran, efisien, dan meningkatkan pelayanan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Kementerian Dalam Negeri hadir untuk membangun NKRI. Ibu, coba ditampilkan aplikasinya, Mas. Minimal monitoringnya dulu. Nah, ini tampilan terbaru, Bu. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan semua, dalam bentuk logo baru, kemudian juga ada logo semua provinsi yang ada di Indonesia, 38 provinsi. Kan kemudian juga di aplikasi ini sudah ada panduan-panduan yang kita, jadi setiap menu yang dibutuhkan, ada panduan-panduan tinggal di-download di dalamnya. Jadi kemudahan-kemudahannya juga sudah kita lakukan. Nah, untuk user juga sudah single sign on. Jadi tadi diperlihatkan bagaimana satu user itu dengan beberapa tanggung jawab oleh masing-masing SKPD satu kali login dan tinggal masuk dia sebagai apa. Nah, ini coba Mas Yanwar disampaikan. Mohon izin Ibu Deputi. Nah, ini single sign on, dia sebagai bendahara umum, dia sebagai pengguna anggaran. Tinggal dia memilih masuk sebagai apa. Jadi tidak login berulang-ulang. Nah, ini konsep yang ada di SPD sekarang, sudah ada dashboard monitoringnya. Nah, ini kita nanti peruntukan untuk kepala daerah, sekda, untuk bisa memonitor apa saja perencanaan penganggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Sehingga nanti program-program prioritas nasional bisa dilihat kegiatannya apa saja sebagai pendukungnya. Nah, ini yang menjadi konsen kita di dalam SPDR ini. Nah, ini contoh-contoh panduan, kemudian dasar hukum dan segala macam sudah ada di dalam
SPD RI tersebut. Jadi semua apa yang disampaikan kemarin di dalam rapat sebelumnya sudah kita tindak lanjuti di dalam SPD RI ini, Bu. Sehingga nanti memberikan kemudahan-kemudahan bagi operator ataupun siapapun yang menggunakan di dalam SPD RI ini untuk menjalankannya. Semua petunjuk teknis dan segala macam dan dasar hukum pun kita tampilkan di dalam SPD RI ini sehingga memudahkan operator untuk melihat apabila ada kendala-kendala yang bersifatnya administratif ataupun petunjuk-petunjuk teknis. Nah, tahun depan juga rencana kita juga akan membangun call center yang dibangun oleh Kemendagri sehingga nanti persoalan-persoalan daerah bisa menghubungi call center dengan satu nomor, tidak lagi dengan nomor individu-individu. Nah, ini perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam SPDR ini. Nah, ini juga ada akuntansi, coba diklik Mas. Nah, ini bisa kita lakukan pelaporan dan sebenarnya SPD ini sudah lengkap secara keseluruhan yang disampaikan tadi, penatausan sampai pelaporan sudah ada dalam SPDR ini. Tinggal nanti bagaimana kita menggunakannya, kita lihat persoalan-persoalannya seperti yang sampaikan Pak Dirjen tadi, sehingga nanti dalam pelaksanaan SPDR ini, apapun yang menjadi kekurangannya, bisa kita lakukan perbaikan secara langsung. Karena konsep bangunnya sistemnya agile, bisa kita diskusi dengan beberapa daerah, kemarin kita lakukan pelatihan, terdapat masukan-masukan, kita langsung melakukan perubahan-perubahan. Kemudian juga kemarin juga bersama teman-teman dari BPKP, Pak Sabto juga timnya, kita koordinasi juga selain dari CACM juga, kita apa yang menjadi kelebihan dari SIMDA, kita diskusikan. Nah, akan kita akomodir di dalam SPDRI ini. Jadi tahap pertama kemarin kita memang membangun API terhadap CACM, tapi kita sudah melakukan diskusi panjang terhadap keunggulan-keunggulan dari SIMDA yang ada. Kemudian juga SP2D online. Sudah terintegrasi juga di dalam SIPD ini, sekarang sudah masuk ke 20 BPD yang sudah terintegrasi dengan kita, 2 Bank Himbara, BNI dan Mandiri sudah masuk di dalam SPDRI ini. Kemudian juga tanda tangan digital. Ini juga sedang kita proses agar nanti tidak ada lagi tanda tangan manual. Sehingga pelaporan-pelaporan yang dilakukan langsung ditanda tangan digital, berikut e-materai. E-materai juga akan kita integrasikan di dalam SIPDRI ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sama-sama, SPDRI ini untuk dijadikan aplikasi umum, menurut kami sudah cukup layak, Bu. Tinggal kita bersama-sama melihat dan mencobanya, mana yang menjadi kekurangannya terhadap pelaporan-pelaporan yang ada, terhadap inputan yang ada, tentunya bisa kita lihat sama-sama. Jadi nanti dashboard eksekutif ini akan bisa dilihat oleh seluruh kepala daerah maupun sekda, sehingga bisa menilai kualitas dari perencanaan penganggaran dari masing-masing SKPD. Sehingga tidak ada lagi nanti sebuah kegiatan isinya hanya perjalanan dinas dan segala macam, bisa dilihat dari awal. Sehingga bisa dilihat juga oleh pengawas, baik inspektorat maupun BPKP. Dan ini juga akan kita serahkan username password-nya di saat launching nanti. Untuk kepala daerah yang ikut di launching nanti ataupun yang tidak ikut, akan kita siapkan username password-nya. Nah ini, Mas Yanuar ada di sini nggak? Ada Bapak. Nah, coba dijelaskan apa yang menjadi tampilan-tampilan dari SKPDRI. Mohon izin Bu Deputi. Ya, Bapak mungkin kami melanjutkan saja. Mohon izin Pak Kapus. Suaranya agak kencang Mas. Oh, baik Pak. Mohon izin Pak, kami melanjutkan arahan Pak Kapus saja. Jadi artinya karena nanti SIPD digunakan di Indonesia, berarti kita akan dengan mudah mendapatkan data se-Indonesia oleh KL-KL terkait, dan ini bisa digunakan oleh kementerian lembaga bahkan sampai ke provinsi kalau ingin mengevaluasi kabupaten kotanya atau kabupaten kotanya sendiri melihat dirinya sendiri. Artinya misalkan contoh kita di KL, saat kita mau melihat data nasional,
ini kita langsung bisa pilih tahapan apa saja yang di dalam penyusunan APBD bahkan sampai nanti ke realisasinya. Ini contoh dalam penetapan APBD, dia kelihatan langsung APBD-nya total pendapatan se-Indonesia di tahun 2023 ada berapa ribu triliun dengan belanjanya berapa, istilahnya posturnya berapa, dan ini bisa di-download. Dan alhamdulillahnya ini sudah digunakan oleh teman-teman Pan-RB sendiri sebetulnya, oleh dengan KPK, bahkan dengan BPK pun ini juga sudah digunakan. Nah, yang sering terjadi adalah permintaan-permintaan data di tingkat masing-masing Pemda, baik dari KL maupun provinsi untuk kabupaten kotanya, atau yang tadi disampaikan Pak Kapus Datin kami, setiap kepala daerah dia bisa memantau kegiatan-kegiatannya apa yang ada di dalam perencanaannya. Misalkan kita contohkan Provinsi Aceh, Pemdanya Pemda Aceh, di dalam misalkan nanti di RAPBD-nya kita lihat, dia akan langsung melihat kepala daerah yang memang real time saat ini, dia langsung disajikan postur-postur APBD-nya, berarti dia bisa lihat bahkan nanti sampai ke perhitungan-perhitungan berdasarkan urusannya, atau bahkan yang sifatnya alokasi anggaran fungsi pendidikan maupun sampai ke fungsi kesehatannya. Ini untuk sisi Pemda. Nanti kalau mau di-download, dia bisa download ekspornya sendiri, nanti dalam bentuk Excel, sehingga memang tidak ada ketergantungan dengan Kemendagri-nya. Ini bisa digunakan oleh siapapun, ini akan memenuhi prinsip-prinsip kaidah-kaidah terkait dengan berbagi pakai datanya tadi. Memang tinggal di klaster saja ini kewenangan siapa, apakah memang punya Pemdanya atau bisa terkait dengan kewenangan-kewenangan di tingkat kementerian lembaga. Bahkan kalau nanti mau melihat sisi realisasinya, misalkan kita lihat realisasi belanja provinsi nasional, dia langsung muncul, mungkin tadi Bapak Ibu lihat hanya sebelum ngedip mata saja langsung realisasi yang muncul, provinsi senasional, berarti kita tadi sudah menerapkan metode yang diamanatkan untuk jadi aplikasi umum, yaitu menggunakan metode microservices. Mungkin kalau secara teknis, kami menggunakan front end dari React.js dengan TypeScript-nya, back end-nya menggunakan Golang. Memang itulah yang memang paling mumpuni saat ini, bahkan kami juga sudah menerapkan metode Kubernetes-nya, sehingga memang tadi untuk berbagi beban pakainya, ini akan sangat ringan atau sangat light. Nah, ini data realisasinya, bahkan yang tadi disampaikan Deputi Seranas BK, Pak Pahala, mohon izin, dan ini juga didengungkan oleh pimpinan-pimpinan kami, bagaimana alokasi-alokasi dengan anggaran-anggaran tematik. Misalkan di 2023, ada anggaran kemiskinan ekstrim, angka nasionalnya dapat, provinsi, kabupaten, kotanya juga langsung dapat, bahkan kalau mau per daerahnya dia bisa disajikan. Bahkan Mas, ini hanya alokasi anggarannya, belum. Kita bisa lebih ke strict lagi ke dalamnya. Sebetulnya misalkan contoh Aceh saja paling atas, kita tampilkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, dia ada subkegiatan apa saja. Nah, ini bisa dilihat, oh dari sinilah kita bisa lihat ternyata penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Aceh ada kegiatan-kegiatan ini, di mana nanti kita bisa breakdown lagi di dalamnya ada kegiatan belanja-belanja yang memang untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Yang artiannya nanti baik di tingkat KL maupun di tingkat pemerintah daerah ini bisa disajikan yang tadi disampaikan Pak Kapus Datin kami, boleh para kepala daerah memantau dirinya sendiri atau kita di KL untuk mendapatkan angka melalui APBD-nya. Nah, ini mungkin yang nanti kita siapkan untuk bisa diberbagi pakaikan. Bahkan kalau tadi kita sampaikan untuk penyusunan integrasinya, ini yang mungkin kami mengulang, kita bisa memantau, kami mau kembangkan kembali bahwa ini baru berbicara, oh master datanya ditarik sudah sekian data, RKA misalkan oleh BPKP kemarin, data RKA berarti sudah ada 1.800 baris yang disajikan, kita mau breakdown lagi apa saja yang bisa diberbagi pakaikan di sana, artinya men-breakdown dari 1.820 raw data ini, data apa sih yang sudah diberbagi pakaikan antara SIPD dengan kementerian lembaga terkait. Jadi artinya kami sudah siap untuk hal-hal seperti itu. Memang ini yang disampaikan pimpinan-pimpinan kami, jangan sampai SIPD nanti terbelenggu, yang artiannya panduan-panduan aplikasi akan kami sajikan di dalam aplikasinya sendiri, jadi tidak perlu cari kemana-mana. Bahkan kalau tadi di halaman depannya kita siapkan adalah di sini kelihatan akan ada video, jadi bukan hanya tutorial-tutorial berupa hard copy atau soft copy PPT-PPT, tapi video-video tutorial pun akan ada di dalam SIPD-nya. Ini yang sedang disiapkan oleh tim. Memang tidak bisa semudah itu, kami membutuhkan waktu, biarkan kami bekerja dan terus berkembang.
insya Allah mimpinya Bapak Ibu bisa kita wujudkan bersama. Mungkin itu Pak Kapus tambahan kami. Mohon izin Bapak. Terima kasih Mas Senior. Izin terima kasih Bu Deputi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terhadap perkembangan SPD RI saat ini. Mudah-mudahan Ketmenpan RB-nya segera ditandatangani.